How to Respect Myself, bagian 4. Perasaan yang menghambat harga diri. Part 1. Sulitnya mengontrol perasaan. Kini, kita akan membahas tentang berbagai macam emosi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Harga diri dan emosi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagian besar masalah yang kita alami dalam hidup berkaitan dengan emosi. Nasib seseorang bisa jadi berbeda tergantung bagaimana ia mengungkapkan dan mengontrol emosi tersebut. Pada kenyataannya, sedikit sekali loh orang yang tahu bagaimana cara mengungkapkan dan mengelola emosinya. Hampir tidak ada konseli yang menjawab, "Saya merasa bla bla bla." Setiap kali saya tanya, "Apa yang Anda rasakan saat itu?" Lebih dari setengahnya justru menyangkal sama sekali, mengelak dan berkata tidak apa-apa, dan bahkan mengalihkan topik. Saya pun sempat merasa kebingungan dengan reaksi seperti ini. Kenapa mereka tidak bisa jujur soal perasaan mereka sendiri? Di kemudian hari, saya baru mengerti bahwa reaksi seperti itu justru hal yang lumrah. Emosi merupakan naluri, sedangkan ekspresi lewat kata-kata merupakan ranah akal. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa lepas dari sebuah emosi akan kesulitan untuk mengungkapkannya dengan jelas. Orang yang berada di ranah naluri tentu saja tidak akan bisa menjelaskan sesuatu yang berada di ranah akal. Orang yang sedang benar-benar lelah tidak akan mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sedikit terlepas dari emosi itu, barulah ia bisa mengatakan sesuatu tentangnya. Emosi adalah fashion hati. Emosi adalah apa yang ditampakkan oleh hati. Kemampuan mengontrol emosi bisa dikatakan mirip dengan selera fashion. Kita akan merasa percaya diri di depan orang lain saat memakai pakaian yang berbahan bagus dan apik, tetapi kita akan malu dan minder saat memakai pakaian yang usang. Namun seperti kita ketahui, tidak ada fashion yang sempurna, begitu pula dengan emosi. Tidak ada yang mutlak baik maupun mutlak buruk. Ada orang yang piawai mengelola emosi buruknya, seperti marah, sedih, dan mengasihani diri sendiri secara mengesankan sehingga menampilkan gaya vintage. Ada juga orang yang mengenakan pakaian bahagia dan riang, tetapi tidak bisa disebut fashion yang baik, karena ia memakainya akibat tekanan seseorang. Emosi yang mengendalikan sebuah tindakan juga menentukan tingkat harga diri. Dengan kata lain, cara kita mengatur emosi juga akan menentukan jalan hidup kita. Hubungan harga diri dan kontrol emosi. Meskipun akan mendatangkan makian dari banyak orang, mengungkapkan perasaan secara jujur dipandang sebagai perbuatan yang baik belakangan ini. Mungkin itu sebabnya muncul dorongan sosial agar seseorang berani dibenci dan meluapkan perasaannya secara bebas. Semakin kesini, pemikiran bahwa orang yang sehat adalah orang yang tidak menyembunyikan emosinya dan bisa mengungkapkannya secara apa adanya, tampaknya menjadi sesuatu yang biasa. Apa benar demikian? Tentu mengungkapkan emosi itu sangat penting, namun tidak lantas bisa dikatakan bahwa menampakkannya secara utuh atau sepenuhnya pasti sehat atau pasti baik. Emosi merupakan ranah naluri sebagaimana rasa lapar atau kantuk. Kita merasakannya bahkan sebelum kita menyadarinya. Jika kita hanya mengonsumsi makanan cepat saji saat lapar, maka akan muncul diabetes atau hipertensi. Jika kita terlalu banyak tidur, maka dapat merusak tubuh. Mengontrol emosi juga sama dengan itu, harus tepat. Masalahnya adalah ketika kita ingin marah secukupnya, tetapi malah berlebihan atau sebaliknya, justru tidak bisa mengungkapkannya sama sekali. Semakin kita tidak bisa mengontrol perasaan sesuai maksud kita, maka unsur pembentuk harga diri yang positif bernama kontrol diri pun akan menurun. Penyebab munculnya rasa murung setelah emosi meledak. Mengetahui proses pembentukan emosi dan perubahannya menjadi tindakan dapat menjadi permulaan kecil untuk mengontrol emosi. Saat emosi membuncah, otak akan menangkapnya sebagai suatu krisis. Senyawa neurotransmitter adrenalin yang bersifat menyerang akan memancar, dan senyawa penggerak dopamin akan berkumpul di pusat naluri. Pada waktu yang sama, lobus frontal akan mengontrol menjadi non-aktif. Otak membaca hal ini sebagai situasi darurat, sehingga lebih mendahulukan insting daripada akal. Bagian otak yang paling dalam bernama sistem limbik akan terbangun.
Sinyal dari otak ini akan langsung disampaikan ke tubuh. Waspada, tuan kita sedang panas, siap-siap bertempur. Di dalam tubuh, debaran jantung menjadi cepat dan napas menjadi sesak. Perubahan di dalam tubuh ini ditangkap oleh otak sebagai konfirmasi atas munculnya krisis dan kembali mengirimkan sinyal ke tubuh. Proses aksi-reaksi antara otak dan tubuh ini terjadi berulang kali. Apabila proses ini tidak direm dengan tepat, tubuh akan semakin tegang, lalu meledak saat mencapai titik jenuh. Kita akan berulah tanpa terkendali dan seperti berteriak dan melempar barang. Hal ini terjadi ketika adrenalin menyentuh angka tertinggi dan aktivitas dopamin mencapai maksimum. Setelah ketegangan tubuh dan otak mencapai titik tertinggi, otak akan serta-merta terperosok ke dalam perasaan murung. Ini merupakan fase jeda akibat otak dan tubuh diaktifkan secara berlebihan. Tubuh manusia sangat misterius. Otak tahu bahwa kondisi ekstrim seperti itu dapat membahayakan nyawa manusia jika diteruskan dan segera menghentikan sekresi adrenalin. Di saat inilah manusia kerap merasa sangat letih, tidak berdaya, dan menyalahkan diri sendiri. Hal tersebutlah yang menyebabkan orang tua merasa bersalah dan buruk setelah berteriak kepada anaknya, atau seseorang merasa malu setelah berkata kasar kepada pasangannya. Seperti inilah manusia berevolusi, dari meluap-luap lalu menjadi murung, semacam alat pengaman yang dibuat oleh otak, bukan emosi. Munculnya perasaan murung setelah berapi-api ini merupakan naluri yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mengendalikan krisis. 3 kriteria emosi tidak terkontrol. Demikianlah otak dan tubuh manusia bertahan hidup melalui kontrol yang tepat. Namun, ada juga orang yang sama sekali tidak bisa mengontrol emosinya. Saya membaginya menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang terbiasa bergerak. Setiap kali otak memanas, biasanya tangan, kaki, dan pita suara mereka juga ikut terguncang. Pusat emosi yang terletak di bagian terdalam otak akan bergerak lebih cepat saat emosi terpancing. Kemudian, tubuh akan berusaha mengalihkan aktivitas yang menumpuk di pusat emosi ke tempat lain. Menggerakkan tubuh saat emosi bergejolak akan mengaktifkan otak kecil sehingga pusat emosi bisa kembali stabil. Contohnya dengan menghela napas dalam-dalam, mengayun-ayunkan tinju ke udara, atau berteriak di atas bukit. Masalah akan muncul bila gerakan tubuh ini menjadi radikal. Jika kebiasaan ini berupa mengancam orang lain atau melukai diri sendiri maupun orang lain, tentu akan mengundang hasil yang menyeramkan. Kedua, orang-orang yang masih menyimpan luka masa lalu. Area tempat otak menyimpan memori disebut hipokampus, di mana catatan masa lalu bertumpuk-tumpuk di dalamnya. Hipokampus ini menempel dengan pusat amigdala yang merupakan pusat emosi. Dengan kata lain, memori dan emosi akan selalu bersama-sama. Oleh karena itu, mereka yang lukanya belum sembuh tentu masih menyimpan emosi masa lalu juga. Mereka akan lebih reaktif jika disenggol sedikit saja. Semakin menyeramkan luka tersebut, maka mereka akan semakin mudah gelisah. Misalnya, orang yang memiliki trauma dengan penyu lalu terperanjat saat melihat tutup panci. Begitu pula yang terjadi pada yang mengamuk di depan orang lain karena amarahnya belum reda. Ketiga, orang-orang yang menyangkal emosinya. Mereka sangat mampu untuk tidak marah, tidak membenci, dan tidak bersedih. Bukan karena mereka tidak merasakannya, tetapi karena mereka menganggap hal itu merupakan tindakan yang lemah. Misalnya, ibu muda yang merasa harus terus bersabar sesuai kodratnya, karyawan yang merasa tidak boleh menyerah karena jalan itu adalah pilihannya, atau pelajar yang merasa harus terus belajar jika ingin lulus ujian. Mereka merasa bahwa emosi yang pada hakikatnya muncul secara alamiah adalah sebuah kesalahan. Upaya pengekangan emosi ini sama seperti pemikiran bahwa aku tidak boleh lapar karena aku harus diet. Mereka menyangkal bahwa manusia memiliki naluri. Ciri khas orang yang mampu mengontrol emosi. Orang yang tidak mampu mengontrol emosi akan terus disibukkan dengan menahan dan meledak. Mereka akan berusaha menekan rasa marah kepada kekasihnya dan berkata, "Tidak, aku tidak marah." Atau, "Aku cuma ingin tahu kenapa kamu terlambat." Padahal jantung mereka sudah berdetak kencang dan air mata menggenang. Tubuh sudah berteriak-teriak agar mereka merasakan emosi, tapi mereka tidak mengacuhkannya.
Kemudian ketika tekanan emosi sudah memuncak, mereka akan meledak tanpa peduli siapa yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, hal itu hanya membuat dirinya dan orang lain terluka. Sebaliknya, orang yang mampu mengontrol emosi dengan baik, memahami apa, sebesar apa, dan apa dampak emosi yang dirasakannya. Mereka juga mengetahui bahwa emosi itu tidak terbatas pada masalah yang saat itu dihadapinya. Sebagai contoh, ketika seseorang marah pada bawahannya, ia menyadari bahwa kegusarannya tersebut merupakan kombinasi antara sebuah pengalaman yang dibawa dari masa lalu, situasi saat ini, dan juga kondisi dirinya. Oleh karena itu, mereka tidak akan bertindak sembarangan ketika emosi sedang tinggi. Mereka tidak mengambil keputusan atau janji penting dan baru bertindak setelah gelombang emosinya berlalu. Di mata orang lain, mungkin ia seperti sedang menekan emosinya dengan diam saja, tapi sebenarnya itu adalah tindakan yang benar. Ada juga yang akan berkomentar bahwa ia tidak punya emosi. Sejujurnya, ia pasti melakukan sesuatu, hanya saja apa yang dilakukannya tersebut tidak disadari oleh orang lain. Ia tidak berteriak-teriak, melainkan menarik napas dia dalam-dalam, menyingkir sebentar, atau bisa juga merapikan baju. Setiap orang pernah merasakan emosi yang intens, ada yang bisa menunggunya hingga reda atau mengaturnya agar tidak tampak jelas, ada yang bertingkah seolah-olah agar semua orang mengetahuinya. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri, menulis catatan emosi dengan kalimat seru. Untuk dapat mengontrol emosi, kita harus tahu cara menghadapinya. Emosi bagaikan ombak yang membentang di depan kita. Kita harus bersiap-siap untuk menaikinya agar tidak terseret di dalamnya. Orang yang terlalu lama hanyut di dalam ombak akan mudah takut hanya dengan melihatnya saja. Agar bisa menaikinya, kita harus mulai dengan berlatih membuka mata. Cobalah untuk mengingat satu persatu kegiatan yang Anda lakukan dari pagi hingga malam. Lalu tuliskan perasaan Anda pada setiap kegiatan itu. Jika ada emosi yang berulang lebih dari 3 kali, tuliskan kejadian atau pemikiran yang berhubungan dengan emosi tersebut. Saya menyebutnya sebagai catatan emosi. Hal terpenting saat menulis catatan ini adalah penutupnya. Anda harus menutupnya dengan kalimat, "Hari ini saya merasa begini dan begitu." Sebab bila Anda mengakhirinya dengan kalimat tanya seperti, "Kenapa saya harus begitu ya?" Maka emosi tadi akan semakin menjadi-jadi dan Anda akan mudah terperangkap dalam perasaan murung atau mengutuki diri sendiri. Hilangkan tanda tanya dan ganti hanya dengan tanda seru. Contoh, manajer marah-marah, aku merasa tertekan dan menyesal. Sampai di rumah, suami menggerutu karena rumah berantakan, kesal. Sudah mau tidur, tiba-tiba keluar air mata, merasa hidupku sungguh memilukan, sedih. Kesimpulan yang salah, kenapa hatiku susah begini? Kesimpulan yang benar, hari ini benar-benar melelahkan. Bagian 4, part 2. Hal-hal yang harus dibedakan untuk mengontrol perasaan. Walaupun dipandang sebagai standar untuk mengetahui seberapa besar penghormatan terhadap diri, pada kenyataannya harga diri sering dipandang sebagai sebuah emosi. Oleh karena itu, kita harus bisa mengklasifikasikan dan mengelola berbagai emosi yang kita rasakan. Untuk itu, mengetahui ilmu kejiwaan akan lebih membantu. Jika diibaratkan dalam ilmu fisika, emosi adalah listrik, diperlukan dalam hidup tetapi juga berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Emosi pun memiliki nama. Mengendalikan emosi sama dengan mengendarai mobil. Mobil bagus akan menjadi barang yang tidak berguna jika tidak menuruti pengendaranya atau kita tidak bisa mengendarainya. Diperlukan teknik berkendara untuk bisa berhenti di tempat yang diinginkan atau bergerak ke arah yang dituju. Selain menguasai dasar-dasar mengemudi, kita juga harus mengetahui detail teknologinya. Kita harus tahu bahwa pedal di bawah kaki sebelah kanan jika diinjak akan menambah kecepatan. Tombol tertentu jika ditekan akan meningkatkan suhu di dalam mobil, dan tombol tertentu jika ditekan akan mematikan mesin. Emosi juga serupa dengan ini. Kita harus mengetahui emosi apa yang dirasakan, bagaimana karakteristiknya, apa kesamaan antar emosi, dan apa perbedaannya. Untungnya, manusia telah memberi nama-nama untuk masing-masing untuk sekian banyak emosi tersebut. Nama emosi menjadi penting karena kemampuan menyebut nama merupakan kemampuan akal.
Ada paparan menarik terkait ini dalam sebuah artikel yang dimuat dalam Journal of Neurosurgery edisi Februari 2009. Sejumlah pasien yang menjalani operasi otak akibat tumor atau kecelakaan mengalami kesulitan mengingat nama benda atau orang. Berdasarkan penelitian dan data statistik, kondisi ini menyerang pasien yang mengalami kerusakan pada lobus frontal sebelah kiri dan lobus temporal di bagian depan, terutama pada pasien yang lobus frontalnya rusak. Kemampuan mengenali wajah dan menyebutkan nama menurun dengan jelas. Saat emosi bergejolak, seluruh fungsi berpusat di sistem limbik atau otak tengah, yang merupakan bagian terdalam otak. Lobus frontal yang berupa korteks hampir tidak berfungsi. Di saat seperti ini, aktivitas otak harus dibuat menyebar secara merata ke bagian lain agar tidak terkungkung dalam emosi. Permainan kartu emosi merupakan sarana yang bagus untuk meredakan emosi. Saya sering menunjukkan kartu emosi kepada para konseli dan itu cukup efektif karena memberikan kesempatan untuk melihat secara rasional tentang apa yang mereka rasakan. Contoh kartu emosi, ada kartu sedih, kartu marah, kartu menyesal, kartu kasihan, kartu bersyukur, kartu hampa, kartu malu, kartu tertekan, dan kartu kesepian. 5 hal yang dapat menenangkan emosi. Sewaktu kuliah, saya pernah mengikuti sebuah lokakarya tentang teori pengobatan perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy, bermula dari pengklasifikasian seluruh kondisi dan pengalaman di dunia menjadi beberapa bagian. Sama seperti sejarah ilmu kimia yang berawal dari tabel periodik, dari sudut pandang terapi perilaku kognitif, dunia terbagi atas peristiwa, pikiran, perasaan, dan tindakan. Sebagai orang yang suka membuat klasifikasi, saya sangat senang mengenal terapi perilaku kognitif yang lebih mengejutkan seiring dengan terbentuknya kebiasaan mengklasifikasi seperti ini. Seluruh aspek keseharian saya pun mulai berubah. Dulu, saya punya kebiasaan susah tidur di malam hari kalau emosi sedang terguncang. Di saat semua orang terlelap, saya kerap terjaga sendirian. Tidak tahu mau berbuat apa. Lalu suatu hari saat terbangun hingga subuh, saya teringat dengan CBT dan terpikir untuk menerapkannya. Saya tidak bisa tidur malam ini. Saya tidak bisa tidur di malam hari. Emosi apa yang memancing tindakan ini? Setelah diingat-ingat, jantung saya berdebar dan sesak napas. Cemas, saat memikirkan alasannya, saya dapati bahwa saya tenggelam dalam pikiran. Bisakah aku menjadi ayah yang baik? Peristiwa apa yang membuat saya berpikir begitu? Beberapa hari sebelumnya, istri saya memberitahu bahwa ia hamil. Peristiwa membuat berpikir. Pikiran memancing emosi, dan emosi melahirkan tindakan. Wow. Peristiwa membuat berpikir. Pikiran memancing emosi, dan emosi melahirkan tindakan. Mengurai keempat hal, peristiwa, pikiran, perasaan, dan tindakan sesuai prinsip terapi perilaku kognitif seperti ini dapat membuat emosi sedikit tenang. Di sini saya menambahkan satu klasifikasi lagi, yaitu reaksi tubuh. Saya mencoba memahami emosi apa yang saya rasakan, peristiwa dan pemikiran apa yang memancingnya, serta reaksi tubuh apa dan tindakan apa yang saya lakukan. Mengklasifikasi adalah ranah berpikir rasional. Dengan melakukannya, aktivitas otak yang bertumpuk pada emosi akan menyebar ke ranah akal dan lepas dari emosi. Secara natural, kita jadi bisa memahami permasalahan dan mencari solusinya. Peristiwa, istri hamil, pemikiran, bisakah aku jadi ayah yang baik? Emosi, cemas, tidak tenang. Reaksi tubuh, susah tidur, dada berdebar-debar. Tindakan, duduk merenung sendirian di malam hari. Rencana, mencari tahu cara menjadi ayah yang baik mulai besok pagi. Memilah perasaan berdasarkan peristiwa, pikiran, dan tindakan dapat menstabilkan hati. Kita bisa mengetahui penyebab kita merasa susah. Hati menjadi tenang karena masalah yang tadinya kusut dan sesak kini terpampang jelas di depan mata. Hal ini juga membantu dalam menyusun solusi yang konkret. Akan tetapi, ada kalanya cara ini tidak berhasil, yaitu saat luka terlalu parah atau kondisi abnormal sudah berkepanjangan,
Sehingga tak ada lagi energi yang tersisa untuk mengklasifikasikan kelima hal ini. Kemampuan eksekusi melemah dan kemampuan memilah pun menurun. Semua hal menjadi kusut karena pusat emosi bercampur aduk dengan pusat ingatan. Saat merasa sedih, maka hanya ingatan sedih yang muncul. Saat merasa marah, maka hanya ingatan menjengkelkan yang mencuat. Emosi negatif menunggangi karena hanya memori negatif yang tersisa. Lalu terbentuklah lingkaran setan ketika rasa stres kian parah, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan menjadi tumpang tindih. Bahkan situasi diri sendiri pun berlilitan dengan situasi orang lain. Luka masa lalu merembet menjadi kecemasan di masa depan, akan terulang lagi. Pemikiran "aku tidak berguna" melebar menjadi orang lain juga akan memandang rendah diriku. Lingkaran setan ini terjadi antara ingatan dan emosi di dalam hati, tetapi objeknya akan meluas jika terus berulang. Oleh karena itu, sudut pandang dan sudut waktu harus dibedakan saat emosi tidak terkontrol. Usahakan untuk memilah apa yang dirasakan di masa lalu, apa yang dirasakan di saat ini, dan bagaimana kira-kira di masa mendatang, dan apa yang diinginkan oleh diri. Sebagai tambahan, harus diperjelas juga bahwa semua itu hanyalah perasaan kita. Situasi khusus yang menyulitkan kontrol emosi. Memang sewajarnya seseorang tidak memiliki kemampuan mengklasifikasi dan memilah seperti ini sejak awal. Justru jika ada yang melakukannya sebelum ia merasakan emosi apapun, mungkin ia akan didiagnosis menderita gangguan obsesif kompulsif atau OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Namun yang pasti, jika kita menjalankan proses ini setelah merasakan sebuah emosi, maka kemungkinan besar kita akan bisa keluar darinya. Akan tetapi, banyak juga situasi yang membuat kita sulit mengontrol emosi, yaitu saat otak tidak berfungsi dengan normal baik secara sosial maupun biologis. Misalnya, saat kita sedang jatuh cinta atau sudah lama tidak bisa tidur. Pada kondisi tersebut, sesungguhnya tubuh dan emosi kita sedang dalam keadaan tidak normal. Banyak orang salah mengira bahwa emosi justru harus lebih dikontrol di saat seperti itu, padahal kita cenderung lebih mudah kecewa terhadap diri sendiri dalam kondisi seperti ini. Berikut kondisi-kondisi yang dimaksud. Pertama, berkaitan dengan keluarga. Kesalahpahaman bahwa urusan keluarga adalah urusan diri sendiri membuat kita mengartikan emosi keluarga sebagai emosi diri sendiri. Bisa juga sebaliknya, kita berpikir bahwa emosi yang kita rasakan akan dirasakan juga oleh keluarga. Contohnya, saat ada keluarga yang sakit, maka kita akan merasa susah hati. Berbeda bila orang lain yang sakit atau ketika orang tua kita dihina, maka kita akan lebih marah. Apabila gumpalan emosi yang terkait dengan keluarga semakin besar, maka akan semakin sulit untuk mengendalikannya. 2. Habis minum-minum. Saat kita mengonsumsi minuman beralkohol, fungsi otak akan berfokus pada sistem limbik yang mengatur insting. Artinya, aktivitas lobus frontal yang membidangi akal dan kemampuan bertindak menjadi lemah. Hal itu membuat kita mengira ingatan yang telah lewat sebagai emosi saat ini hingga bertengkar atas perbuatan orang lain karena tidak bisa membedakan antara diri sendiri dan orang lain. 3. Sedang lapar atau kurang tidur. Di saat seperti ini, tubuh mendeteksinya sebagai situasi krisis. Makan dan tidur diatur oleh talamus yang berada di bagian terdalam otak. Saat kurang tidur dalam jangka waktu lama atau suplai gula darah kurang, talamus akan menjadi siaga, emosi dan akal hilang. Hanya naluri bertahan hidup yang tertinggal. Akibatnya muncul reaksi ingin menyerang atau makan dengan rakus. Keempat, saat sedang jatuh cinta. Akan juga menjadi lumpuh di saat seperti ini. Situasi ini sama dengan saat mabuk atau yang berkaitan dengan keluarga. Terutama pemikiran bahwa emosi negatif dilarang hadir ketika jatuh cinta. Juga digunakan sebagai mekanisme peredaman emosi secara berlebihan. Tidak sedikit ibu-ibu yang mengeluh tidak bisa mengontrol emosinya padahal mereka sangat mencintai anak-anaknya. Kontrol emosi menjadi lebih sulit justru dikarenakan oleh cinta itu. 5. Sama seperti situasi diri sendiri. Hubungan antara simpati dan belas kasih sangatlah erat dan mudah berubah menjadi tindakan. Emosi ini membuat kita tidak bisa diam saja ketika seseorang teman atau rekan kerja dihadapkan pada situasi yang sama dengan diri kita.
Mengakui bahwa sulit mengontrol emosi dalam situasi seperti ini merupakan sikap terbaik untuk menghadapinya. Jangan percaya bahwa kita bisa mengontrol 100% emosi kita, dan terimalah bahwa mengontrol setengahnya saja sudah merupakan keberhasilan. Apabila kita terlalu bersikeras untuk mengontrol emosi dalam situasi seperti ini, kita malah akan terjerembab ke dalam rasa kecewa itu dan menyalahkan diri sendiri lalu kehabisan energi untuk mengontrol emosi. Kegiatan hari ini untuk mengontrol harga diri. Latihan mengklasifikasikan pikiran, perbuatan, dan perasaan. Pikirkan satu hal yang hari ini Anda rasakan, lalu klasifikasikan sesuai kategori di bawah ini. Misal, hari ini diceramahi atasan karena kesalahan kecil. Tuliskan emosi yang Anda rasakan saat mengingat kejadian ini. Contoh, tertekan, malu. Lalu kedua, tuliskan pendapat Anda tentang diri Anda saat mengingat kejadian ini. Contoh, aku tidak berguna, bisa-bisa nanti dipecat. 3. Tuliskan reaksi tubuh Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki saat mengingat kejadian ini. Contoh, jantung berdebar, wajah memanas. 4. Tuliskan apa yang Anda lakukan dan sikap apa yang ingin Anda lakukan akibat kejadian ini. Contoh, hari ini jadi makin banyak. Kalau ada kejadian seperti ini, hari ini jadi makan banyak. Kalau ada kejadian seperti ini, mau curhat ke teman sambil ngopi saja.